Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali boleh beribadah bersama-sama secara online. Saya berdoa dan berharap kiranya ibadah pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan ibadah pada pagi hari ini didasarkan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita pertolongan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Selamat pagi teman-teman, bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, masih diberi nafas kehidupan untuk bisa datang ke hadirat Tuhan. Mari sekarang kita dengan segala kerinduan, kita mau beribadah, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sekarang kita memujikan satu lagu, Terindah Bagiku. Kami mau datang ya Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Dengan segala jiwa, pikiran, hati kami Tuhan. Kau yang melayakkan kami Tuhan. Ku datang ya Tuhan di hadirat-Mu. Indah hadir-Mu. Di
Tuhan, hari ini kami mau datang Tuhan. Tuhan tolong layakan kami Tuhan. Anak-anak-Mu ini Tuhan. Yang mungkin dalam seminggu ini banyak melakukan kesalahan Tuhan. Banyak melakukan dosa. Melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Engkau Tuhan. Kami mau datang dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dengan segala kerinduan kami Tuhan. Biarlah segala puji-pujian ini, kemuliaan ini. Hanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat, segala anugerah. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada, kalian ibadah dengan siapapun, kalian baik-baik aja. Sekarang mari kita mau angkat suara kita pujikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Ku kan terbang. Yuk kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku.
mau mengambil waktu sejenak untuk berdoa, untuk mendoakan segala pergumulan pribadi kita masing-masing. Kita mau serahkan pada Tuhan, kita mau ngobrol dengan Tuhan. Mari kita mau berdoa. Mari kita mau doakan untuk setiap permasalahan pribadi kita. Baik itu mungkin dengan sekolah, pekerjaan, keluarga, teman, atau relasi yang lainnya. Kita mau serahkan dalam tangan Tuhan. Untuk yang selanjutnya, mari kita mau berdoa untuk bangsa kita, negara kita Indonesia ini, di mana sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Biarlah Indonesia ini bisa tetap aman. Virus corona ini tidak semakin merebar luas. Kita bisa saling menjaga diri, saling menjaga sesama. Kami berdoa juga untuk vaksinasi yang telah dilakukan oleh pemerintahan. Berdoa untuk segala tenaga medis. Biarlah mereka bisa bekerja, mengupayakan yang terbaik. Engkau yang mau pakai mereka, Tuhan. Sebagai kaki tangan-Mu, Tuhan. Agar kiranya virus ini bisa cepat selesai, Tuhan. Segalanya bisa kembali ke normal lagi, Tuhan. Kami juga rindu, Tuhan, untuk beribadah di tempat-Mu ini, Tuhan. Di rumah-Mu ini, Tuhan. Tuhan mau berdoa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah online ini, Tuhan. Segala staf gereja, pembicara, pendeta, penata layan semuanya, Tuhan. Kau yang mau pakai mereka untuk menjadi berkat, Tuhan. Saluran untuk datang kepadamu, Tuhan. Untuk beribadah padamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, Tuhan. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan.
Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah boleh kami nyanyikan. Kami boleh terberkati oleh nyanyian yang boleh membawa kami untuk menghayati Engkau. Pada saat ini kami juga akan kembali menghayati Engkau dengan mendengarkan firman Tuhan. Selalu ya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman, berikan kepada kami hati-Mu, supaya apa yang kami dengarkan bukan hanya menjadi sebuah kata-kata yang hilang di udara, tetapi kata-kata daripada firman Tuhan yang berkuasa itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan berkati kami semua yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Saya kembali bersyukur kalau diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan yang saya percaya boleh menjadi berkat bagi Anda. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan sebuah judul A Crisis of Passion. A Crisis of Passion, dan diambil dari kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-46. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Berbicara mengenai passion, saudara. Passion hari ini di-endorse oleh banyak orang. Apa itu passion? Passion itu adalah hasrat atau keinginan kuat untuk mengerjakan sesuatu. Saudara, kalau di zaman dahulu orang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang semata, maka hari ini orang-orang berpikir berbeda. Pekerjaan itu memang betul dikerjakan untuk mendapatkan atau menghasilkan uang. Tetapi bukan hanya itu. Hari ini orang-orang mengerjakan pekerjaan mengikuti passion mereka. Mengikuti hasrat, mengikuti keinginan daripada orang-orang yang memiliki passion itu. Kita lihat saja bagaimana 1 dekade lalu tidak pernah terbayangkan ada pekerjaan sebagai seorang gamer. Hari ini orang-orang bisa bermimpi untuk menjadi gamer. 1 dekade lalu juga
sulit membayangkan seorang menggantungkan hidupnya atau bekerja secara penuh waktu sebagai YouTuber. Tetapi hari ini kita melihat bagaimana YouTuber-YouTuber itu menggantungkan hidupnya sepenuhnya atau bekerja secara penuh waktu menjadi content creator. Artinya hari ini orang-orang mengendorse passion itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Menjadi sukses, terbaik, dan terkenal memakai atau melalui passion. Nah, ini sesuatu yang sangat baik. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa seringkali passion yang mendasari seseorang melakukan pekerjaan tadi didasarkan atas kesenangan diri. Bukan apa yang Tuhan percayakan dalam passion itu. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan bukan tidak boleh memiliki passion, tetapi diajar bagaimana menyelaraskan passion itu dengan kehendak Tuhan. Menyelaraskan kehendak Tuhan atas hidup kita dan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Bukan sekedar mengikuti passion belaka, apalagi passion yang muncul dari keinginan kita. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki keinginan, tetapi haruslah keinginan yang menjadi passion itu selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan sekedar didrive oleh kesenangan belaka. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana menyelaraskan passion kita dengan passion Tuhan. Yang pertama adalah berjaga-jaga terhadap passion kita. Tanpa kita sadari, hari ini kita didrive atau digerakkan oleh hal-hal yang menyenangkan kita. Secara natural kita senang dihibur dan celakanya juga kita cenderung juga menyukai dosa lebih daripada kebenaran. Sehingga passion kita rentan sekali untuk bercampur dengan hati yang demikian. Kita melihat banyak sekali bagaimana YouTuber-YouTuber yang mengikuti passion mereka. Tetapi dalam tayangannya mengumbar kekayaan, mengumbar nafsu. Dan maafkan, kadangkala juga tayangan-tayangan itu sebetulnya menjadi kerugian bagi orang lain. Tetapi karena tayangannya menghibur, maka kemudian tayangan itu menjadi terkenal dan penguploadnya atau YouTubernya menganggap ini sebuah hal yang layak untuk dilakukan. Saudara, saya pikir passion yang seperti ini adalah passion yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka kemudian kita perlu untuk berjaga-jaga terhadap passion kita. Di dalam ayat yang kita baca, Tuhan Yesus meminta murid-murid untuk berjaga-jaga terhadap keinginannya. Peristiwa ini dimulai dengan sebuah kejadian yang menggoncangkan iman. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-31, Matius menuliskan demikian. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu tercerai-berai. Saudara, Matius menggunakan kata skandaliso yang diterjemahkan tergoncang imanmu. Yang hari ini kita kenal skandaliso itu dengan kata skandal. Yang menunjukkan adanya waktu-waktu krisis yang mengontraskan antara Tuhan Yesus yang berjaga-jaga dengan murid-murid yang tidur. Saudara, ini adalah kontras antara keinginan Tuhan Yesus dengan keinginan murid-murid. Keinginan Tuhan Yesus adalah mereka berjaga-jaga karena waktu ini adalah skandal. Saudara, Anda mungkin bisa berpikir begini, loh ini kan waktu malam menjelang pagi. Atau kalau kita tafsirkan waktunya kira-kira jam 1 hingga jam 4 pagi. Bukankah ini adalah waktu-waktu yang wajar untuk seseorang itu mengantuk dan tidur? Betul, saudara. Tetapi yang menjadi penekanan di dalam perikop ini adalah waktu-waktu itu adalah waktu-waktu skandal. Artinya walaupun mereka lelah karena memang ini adalah waktunya tidur, tetapi Tuhan Yesus memberikan satu penekanan. Ini adalah waktu yang khusus. Bukan seperti hari biasa yang di mana jam-jam itu adalah jam-jam tidur. Ini adalah waktu-waktu khusus di mana waktu-waktu ini adalah skandal. Jadi ketika ada waktu-waktu skandal ini,
Tuhan Yesus ingin mereka berjaga-jaga. Tetapi keinginan ini berbeda dengan keinginan daripada murid-murid yang menganggap, ya walaupun waktunya skandal, tapi keinginanku adalah keinginan tidur. Maka kemudian mereka mengikuti keinginannya, yaitu tidur. Nah, Matius di sini ingin mengontraskan ini. Tuhan Yesus berjaga-jaga walaupun di tengah-tengah kondisi yang melelahkan. Tetapi karena ini adalah waktu-waktu yang krusial, waktu-waktu yang skandal tadi, maka ia menggerakkan keinginannya untuk berjaga-jaga. Dan kemudian yang kedua, waktu-waktu ini juga ditandai dengan peringatan. Jelas sekali di ayat yang ke-34, Tuhan Yesus memperingatkan kepada Petrus. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan di ayat yang ke-31 yang tadi kita baca, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Waktu-waktu ini ditandai dengan sebuah peringatan keras. Tuhan Yesus akan mengatakan mereka tercerai-berai. Petrus akan menyangkal dan hatinya sangat sedih menunjukkan adanya peringatan yang terjadi di sana. Maka kemudian Tuhan Yesus ingin di dalam waktu-waktu itu mereka berjaga-jaga. Peringatan maupun tanda telah diberikan kepada mereka. Saudara, kalau kita mau iseng-iseng berpikir lebih jauh, saudara ya. Waktu saya menggali firman ini, saya kemudian berpikir demikian. Kalau kemudian Petrus, kedua anak Zebedius yaitu Yohanes dan Yakobus itu tidur, bagaimana mereka bisa menuliskan kisah ini? Toh mereka juga tidur kok. Nah, saya tidak tahu prosesnya ya. Barangkali Tuhan Yesus ketika bangkit kemudian menceritakan kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus. Tetapi yang jadi poin penting saya adalah begini. Kendati mereka tidak tahu kejadian yang sebenarnya karena mereka mengantuk, tetapi mereka mencari tahu peristiwa ini dan kemudian setidaknya memberitahukan kepada Matius, Markus dan Lukas untuk menuliskan kepada kita yang kita bisa baca hari ini. Karena peristiwa ini penting. Penting untuk mengajarkan kepada pembacanya waktu itu dan kita semua untuk berjaga-jaga. Sekali lagi, walaupun mungkin mereka waktu itu tertidur atau setengah sadar dan sebagainya, tapi mereka menuliskan dan memberitahukannya kepada kita supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama seperti yang mereka lakukan. Yaitu apa? Berjaga-jaga terhadap keinginan. Saudara, ada kalanya ketika waktu-waktu krisis, keinginan kita itu berbeda sekali dengan keinginan Tuhan. Maka kemudian keinginan yang seperti ini harus dijagai. Passion bisa menipu, tidak selalu tepat. Karena apa yang menjadi kehendak Tuhan bisa kabur. Karena passion yang tidak tepat, karena apalagi jika mengikuti nafsu duniawi. Saudara, kehendak Tuhan bisa kabur karena passion yang tidak tepat. Maka menjadi tugas kita untuk kemudian berjaga-jaga. Saudara, ini adalah sebuah gambar dari seorang yang bernama Bernie Madoff. Saudara, ia adalah terpidana yang telah divonis dengan hukuman 150 tahun penjara di Amerika Serikat pada 14 Juli 2009 karena terbukti berhasil menipu 38.000 orang atau lembaga perusahaan kaya. CNBC memberikan keterangan pada artikelnya pada tanggal 14 April 2021 kemarin, dia adalah mastermind of the nation biggest investment fraud. Penipuan terbesar dalam sejarah sebuah bangsa. Apa yang dilakukannya? Dia menciptakan sebuah sistem keuangan imbal hasil yang nama kerennya adalah Ponzi Scheme. Ponzi Scheme, yaitu program pengaturan simpan uang dengan struktur piramid, di mana sang operator yang berada di pucuk pimpinan paling atas mengatur sekelompok kecil investor yang kemudian dipancing dengan imbal hasil yang besar, cepat, mudah, dan bebas resiko,
yang sebenarnya diambil dari kelompok investor lain. Jadi sistem keuangannya seperti piramida. Yang paling atas mendapatkan uang yang paling banyak dan kemudian yang di bawahnya mendapatkan uang yang banyak juga, tetapi lebih sedikit daripada yang paling atas. Dan yang berada di bawah, paling bawah piramida ini tidak mendapatkan apa-apa selain menyetor uang untuk kemudian memperkaya yang atas. Tapi pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh kemudian orang-orang yang melihat kasus ini adalah demikian. Bagaimana mungkin 38.000 orang atau lembaga bisa tertipu oleh Bernie Madoff? Bukankah dari 38.000 itu ada artis, ada orang-orang yang pandai, dan saya percaya juga ada lembaga-lembaga keuangan yang kredibel yang sebetulnya bisa mengetahui hal ini lebih awal. Kok bisa satu orang ini menipu sebegitu canggih dan gigih? Saudara, jawabnya adalah selain karena Bernie Madoff itu pintar dan rajin, Madoff itu dikenal sebagai a man with good idea who was also a terrific salesman. Seseorang dengan ide yang bagus. Dan kemudian salah satu orang dekatnya berkata, he appeared to believe in family, loyalty, and honesty. Dia percaya di dalam keluarga, kesetiaan, dan kejujuran. Dan kemudian di dalam artikel New York Times, ada seorang yang bernama Julie Creswell dan Landon Thomas Jr. berkata, never in your wildest imagination would you think he was a fraudster. Tidak pernah terbesit dalam imajinasi liar Anda bahwa dia adalah seorang penipu. Hal ini berarti secara tampilan luar, Madoff ini tampak sebagai financier yang baik, yang handal, yang kreatif, yang pandai menjual ide, yang jujur, dan sekali lagi dari pengamatan sepintas, yang memiliki passion yang baik tentang keuangan. Dia kemudian mempromosikan bagaimana sistemnya ini akan membantu banyak orang mengeluarkan dari jerat kemiskinan dan kemudian mendapatkan uang secara legal dengan sistem yang baik. Tidak ada yang menyangka dia adalah seorang penipu. Saudara, tetapi justru yang dilakukannya adalah penipuan terbesar sepanjang sejarah. Orang-orang tertipu melihat karakternya, orang-orang tertipu melihat passionnya, dan kemudian orang mendapatkan harapan-harapan kosong. Saudara, sekali lagi passion itu bisa menipu, tidak selalu tepat. Karena apa yang menjadi kehendak Tuhan itu bisa kabur. Apalagi kalau passion itu mengikuti nafsu duniawi. Nah, saudara, bagaimana dengan passion kita? Apakah passion kita tepat? Bagaimana kita bisa berjaga-jaga? Saudara, Alkitab memberikan cara sama seperti Tuhan Yesus bagaimana berjaga-jaga terhadap keinginannya. Yaitu dengan berdiam diri di hadapan Allah. Kita melihat di ayat yang ke-30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Lalu kemudian dilanjutkan di ayat yang 36, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana dia berjaga-jaga terhadap keinginannya. Yaitu bagaimana dia memilih sebuah tempat, sebuah waktu untuk berdiam diri. Saudara, kita perlu, saudara, untuk sesekali berdiam diri. Mengapa berdiam diri? Karena dengan berdiam diri kita bisa merenungkan banyak hal. Mengevaluasi banyak hal, termasuk passion kita. Kita perlu mengambil waktu sejenak untuk kemudian mengevaluasi passion kita. Apakah passion kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah passion ini melanggar firman Tuhan atau tidak? Atau bahkan kemudian bisa bertanya kepada orang-orang terdekat kita yang sama-sama juga dididik di dalam kekristenan untuk kemudian membantu kita mengevaluasi passion kita. Saudara, bukan berarti kemudian kita
tidak boleh punya keinginan, bukan. Tetapi sekali lagi, kalau kita punya keinginan, bawa itu kepada Tuhan. Bukan berarti juga kemudian kalau kita mengikuti seminar-seminar motivasi yang umum, yang bukan Kristen, tidak boleh. Bukan. Kita boleh mengikuti semuanya itu. Tetapi sekali lagi, itu bukan hal yang utama. Yang utama adalah bagaimana keinginan Tuhan menjadi keinginan kita. Kita mesti tanya sama Tuhan, kita mesti berjaga-jaga. Kita mesti ambil waktu di dalam kesibukan kita, cari waktu, cari tempat untuk kemudian tanya sama Tuhan, apakah passion kita sama dengan passion Tuhan. Mari kita belajar melakukannya. Saya percaya kepada orang-orang yang demikian, yang kemudian berjaga-jaga terhadap passionnya, yang mengambil waktu tertentu. Kepada orang-orang yang demikian, Tuhan akan memberikan passionnya. Berdiam diri adalah salah satu tempat paling indah untuk menemukan passion bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana menyelaraskan passion kita dengan passion Tuhan, yaitu dengan berdoa untuk passion kita. Izinkan saya memulai poin ini dengan sebuah kutipan dari Mother Teresa yang berbunyi demikian. Prayer is not asking. Prayer is putting oneself in the hands of God at His disposition and listening to His voice in the depth of our hearts. Jika diterjemahkan, kira-kira demikian. Doa tidak meminta, doa adalah meletakkan diri di tangan Tuhan pada wataknya dan mendengarkan suaranya di lubuk hati kita. Jelas sekali pada perikop ini Matius mengontraskan pergumulan antara Tuhan Yesus dengan murid-murid yang berdoa. Di dalam keinginannya, Tuhan Yesus selain berdiam diri, berjaga-jaga, Tuhan Yesus juga membawanya melalui doa. Dan Tuhan Yesus meminta murid-murid untuk berdoa. Tetapi apa yang dilakukan oleh murid-murid? Murid-murid tertidur. Seolah-olah mau menggambarkan bahwa di dalam pergumulan tentang passionnya, di dalam hatinya yang dikatakan di ayat yang ke-38, sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus membawanya ke dalam doa. Sementara murid-murid ketika tahu hal itu, tetap kemudian tertidur. Ini adalah sebuah kontras antara dunia dengan Tuhan. Yang satu membawa di dalam doa secara serius kepada Tuhan. Yang satu menganggap doa adalah sesuatu yang tidak penting. Atau kalau ada boleh, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Go with the flow. Kemudian yang kedua juga Matius ingin mengontraskan bukan saja pergumulan antara Tuhan Yesus dan murid-murid yang berdoa, tetapi juga mengontraskan keinginan di hati Tuhan Yesus dengan hati murid-muridnya. Sementara kemanusiaan Tuhan Yesus menuntut penyelesaian masalah bukan kepada salib, namun keilahiannya menuntun penebusan melalui salib. Ia menyerahkan keinginannya kepada Allah yang membawanya kepada penderitaan salib dan kemenangan atas maut. Saudara, kalau kemudian saya boleh mengeksplor hal ini, barangkali kemanusiaan Tuhan Yesus kalau dibahasakan hari ini, kira-kira mau ngomong begini, ya Allah, bukankah aku ini sudah turun dari tempat yang paling mulia yang agung, menuju tempat yang paling rendah dengan cara yang paling hina. Hidup bukan di tengah-tengah kekayaan, tetapi hidup pas-pasan sebagai anak dari seorang tukang kayu. Yang kemudian di dalam perjalanan kehidupannya banyak sekali difitnah, banyak sekali disalahpahami bahkan oleh keluarga sendiri. Dan kemudian dimusuhi oleh banyak orang. Punya murid-murid yang bukan juga murid-murid terkenal, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang biasa yang bekerja sebagai nelayan. Dan kemudian ada pemberontak juga yang kemudian menjadi muridnya. Apakah semuanya ini tidak cukup? Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh saya tidak perlu menjalani salib karena saya sudah cukup menderita mengikuti passion Tuhan. Tapi di tengah-tengah keinginan yang demikian, keinginan ini diserahkan kepada Bapa. Tuhan Yesus memberikan contoh. Tidak cukup seseorang itu menyerahkan separuh keinginannya.
Tetapi ketika seorang itu mau mengenal Allah, mengikut Yesus, dia harus menyerahkan keinginan itu sepenuh-penuhnya. Sepenuh-penuhnya. Tuhan Yesus menempatkan kehendak Allah untuk mengatur semua passion-nya melalui doa. Tuhan Yesus menempatkan kehendak Allah untuk mengatur semua passion-nya melalui doa. Inilah teladan yang diberikan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Matius. Berdoa untuk passion kita. Saudara, ini adalah gambar daripada sebuah produk yang barangkali kita juga menjadi pengguna daripada produk itu, yaitu Colgate. Saudara, saudara, kalau kita melihat produk Colgate Palmolive ini, produk ini adalah produk terkenal dan kemudian perusahaannya masuk di antara salah satu top 500 perusahaan dunia, Fortune 500. Dan kemudian ini juga dinobatkan sebagai salah satu perusahaan paling sukses di Amerika. Saudara, sejarah perusahaan ini bukan dibangun dari orang yang kaya yang kemudian sukses langsung jadi dan kemudian langsung menjadi besar. Tidak. Perusahaan ini didirikan oleh seorang yang bernama William Colgate. William Colgate ini adalah seorang pekerja biasa yang kemudian bekerja di perusahaan, yang kemudian dipecat dan kemudian mendirikan perusahaan Colgate ini dan kemudian sekarang menjadi perusahaan yang besar. Tapi di balik cerita perusahaan yang besar ini, dikisahkan bahwa seorang William Colgate ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ketika dia mendirikan perusahaan ini sebagai passion-nya, dia menyerahkannya kepada Tuhan melalui doa. Dan ketika dia menyerahkan passion-nya ini melalui doa, Tuhan meminta menjawab doanya. Tetapi dengan kemudian Colgate ini memberikan lebih banyak daripada orang-orang yang lain. Kalau orang-orang Kristen yang lain memberikan hanya 10%, maka William Colgate ini memberikan lebih dari itu sebagai komitmennya, sebagai passionnya yang kemudian mau diselaraskan oleh Tuhan. Apa yang menjadi passionnya? Bukan sekedar menumpuk kekayaan, tetapi passionnya adalah memberkati lebih banyak orang melalui apa yang dilakukannya. Sehingga dia tidak segan-segan untuk mempersembahkan keuntungannya yang buahnya itu untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, saya bukan mengendorse Anda untuk kemudian memberikan persembahan, tidak. Tetapi poin daripada cerita ini adalah apa yang menjadi passion daripada William Colgate. Passion itu diserahkan kepada Tuhan dan kemudian passion itu menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin teman-teman berkata, oh itu kan passion yang berhasil. Saudara. Barangkali ada passion yang tidak berhasil. Saudara, saya pernah juga punya pengalaman tentang passion ini. Saudara, saudara sebagai hamba Tuhan, tentu saya ingin dikenal sebagai hamba Tuhan yang terkenal. Sebagai hamba Tuhan yang pandai berkhotbah. Sebagai hamba Tuhan yang kalau kemudian di depan mimbar itu boleh membawa sejumlah orang mengenal Tuhan, mengangkat tangannya dan kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu adalah harapan hamba-hamba Tuhan. Saudara, satu kali saudara, tanpa disangka-sangka, saya ditawari sebuah pelayanan saudara, di luar negeri. Saudara, bukan sebuah rahasia lagi bagi kita orang-orang Indonesia, apalagi hamba Tuhan yang ada di Indonesia, melayani sebagai hamba Tuhan di luar negeri itu adalah kesempatan yang langka dan kesempatan yang barangkali juga ditunggu-tunggu. Maka kemudian ketika saya mendapatkan tawaran ini, hati saya langsung senangnya bukan main gitu ya. Waduh, kok bisa ya? Saya tidak pernah membayangkan saya pelayanan di luar negeri dan kemudian ini ada tawaran untuk melayani di luar negeri dan kemudian ini jugalah yang kemudian menjadi keinginan saya untuk kemudian menjadi hamba Tuhan yang terkenal. Saudara, tetapi kemudian saya belajar untuk membawa passion itu di dalam doa. Dan ketika saya membawanya di dalam doa, Tuhan menjawab saya, itu memang keinginanmu, tapi bukan keinginanku. Saudara, ketika Tuhan menjawab itu bukan perkara yang mudah. Ketika Tuhan bilang, tidak perlu ke sana,
ditolak tawaran itu. Saya gamang, saudara. Saya tanya ke orang tua, saya tanya ke hamba-hamba Tuhan lain, dan mereka malah menjawab, nggak apa-apa, duit, lakukan saja, ambil aja tawaran itu dan kamu pelayanan di sana dengan baik. Toh pelayanan di sana juga menjadi berkat, bukan? Asal dengan motivasi yang baik. Tetapi saya tahu ketika saya membawa passion itu di dalam doa, itu bukan passionnya Tuhan. Maka kemudian saya harus belajar untuk menghilangkan passion saya dan mengikuti passion Tuhan, walaupun sulit. Saudara, ini adalah passion yang dalam tanda kutip gagal. Tapi saya belajar untuk mengikuti keinginan Tuhan, bukan apa yang menjadi keinginan saya. Maka hari ini saya ingin kita belajar, kalau kita punya passion, selain kita berjaga-jaga dengan passion kita, bawalah passion itu dalam doa. Jangan malas berdoa. Spend time, sediakan waktu untuk berdoa. Taruh passionmu itu di tangan Tuhan. Dan katakanlah, passion ini aku taruh di tanganmu ya Tuhan. Supaya kehendak Tuhan yang jadi. Jadikan passionmu seperti passionnya melalui doa. Sehingga kehendaknya yang jadi dalam passionmu. Bawa dalam doa. Bisa jadi passion itu selaras dengan keinginan Tuhan. Kerjakan itu. Tetapi kalau kita mendapati bahwa passion kita tidak selaras dengan keinginan Tuhan, selaraskan itu. Walaupun harus menolak keinginan kita. Karena keinginan Tuhan atas hidup kita adalah yang terbaik. Sebuah lagu mengingatkan saya tentang sebuah passion, yang saya ingin nyanyikan sebagian liriknya untuk kemudian menguatkan kita semua. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubahkan segala sesuatu. Mari kita selaraskan passion kita dengan passion Tuhan. Yang pertama, kita berjaga-jaga terhadap passion kita. Dan yang kedua, kita berdoa untuk passion kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Untuk kita bukan lagi mengalami krisis with passion, tetapi mengalami kemenangan di dalam hasrat kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang passion. Kami ingin passion kami bukan hanya didrive oleh keinginan kami, kesenangan kami, tetapi passion kami didrive oleh kehendak Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami punya waktu berdiam diri dan kemudian berdoa. Kalau hari ini kami menjadi sibuk dan kemudian melupakan Tuhan dan go with the flow. Tuhan, tolong bentuk hati kami. Supaya kami tidak cuek dengan hal itu, tidak go with the flow, tetapi menyediakan waktu untuk kami berdiam diri dan berdoa di hadapan-Mu. Membawa segala pergumulan kami, bahkan pergumulan kami yang paling berat, keinginan kami yang terdalam ke dalam hati Tuhan. Dan biarlah hati Tuhan yang boleh menguasai setiap kami, supaya passion kami selaras dengan passion Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, mampukan kami. Kami percaya Allah Roh Kudus menguatkan, memampukan dan menyertai kami di dalam perjalanan mengenai passion ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari dengan bangkit berdiri kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penyertaan, penguatan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk boleh duduk kembali, silakan mengambil saat teduh dan Tuhan Yesus memberkati.